Bapak Ibu Saudara, dari kemarin sampai hari ini saya menyampaikan khotbah tentang menerima dan tetap di dalam Yesus. Yang kemarin saya berbicara mengenai benih yang ditanam Allah. Kita semua adalah benih. Maukah kita ditanam? Banyak orang pengen berbuah lebat, tapi mereka lupa bahwa sebelum ada pertumbuhan, sebelum ada buah yang lebat, terlebih dulu ada benih yang harus ditanam. Ibadah tadi pagi bagaimana Nikodemus, seorang Farisi, seorang orang yang berkedudukan tinggi, dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Orang yang dikatakan Kristen itu tidak hanya menerima Tuhan, tetapi juga harus dilahirkan kembali. Apa itu dilahirkan kembali? Seperti Yohanes katakan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di YouTube bagaimana perjumpaan itulah yang mengubahkan Nikodemus. Akhirnya orang Farisi ini berjumpa dengan Tuhan dan dibaptis Bapak Ibu Saudara. Meninggalkan semua atribut kekuasaan, statusnya, semua yang dia rasa itu dulu penting, ternyata tidak penting setelah dia ketemu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang mungkin juga tidak pergi liburan, macet Bu Fani, gak usah kemana-mana, di rumah aja gitu ya. Situasinya macet, daripada lihat berita ataupun lihat drakor ataupun film-film asap gitu ya. Lihat Bapak Ibu Saudara, The Chosen namanya. The Chosen ada di Netflix, ada di beberapa aplikasi. Itu mengenai Alkitab, itu berseri, tapi bagus. Itu seperti secara visual kita bisa lihat bagaimana perjalanan Yesus. Saya kemarin lihat bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang, 12 bakul dan lain sebagainya. Itu seolah-olah itu nyata. Jadi kita bisa tahu ada jembatan-jembatan yang memang tidak ada di dalam Alkitab, namanya membuat film. Tapi kurang lebih 80% kita bisa membayangkan isi Alkitab ini dari film itu. Karena itu dilihat, namanya The Chosen Bapak Ibu Saudara. Nah di sana juga ada perjumpaan Nikodemus di dalam filmnya. Dan yang hari ini adalah tetap di dalam Dia. Mari sama-sama buka di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6. Kolose 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara. Judul perikopnya kepenuhan hidup di dalam Kristus. Sudah ketemu, katakan puji Tuhan. Kamu telah menerima, katakan menerima. Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu kalau kekristenan itu tidak hanya datang ke gereja. Tidak hanya kita ikuti secara ritual keagamaan, itu adalah orang-orang Farisi yang tahu tata cara, bagaimana sikap, bagaimana Taurat itu ada. Tetapi kekristenan itu adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ada komanya di sana, kepenuhan hidup itu. Kamu telah menerima Kristus Yesus, koma, Tuhan kita, titik. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ada lagi Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya menerima, tetapi hidup kita harus tetap di dalam Dia. Ada sebuah standar. Ternyata kekristenan itu tidak hanya ketika kita percaya, kita ibadah, tetapi hidup kita, tubuh jiwa roh kita harus tetap di dalam Kristus. Oleh karena itu kita akan belajar bagaimana supaya kita ini bisa hidup tetap ada di dalam Dia Bapak Ibu Saudara. Yaitu Bapak Ibu Saudara kita harus pertama kita harus berakar, dibangun, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Dan hendaklah hatimu melimpah akan syukur. Kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah langkah awal. Menerima Tuhan Yesus bukan hanya secara jasmania, tetapi rohanianya, rohnya adalah kita harus dilahirkan kembali. Siapa yang di tempat ini sudah lahir baru? Angkat tangannya Bapak Ibu Saudara, bisa angkat tangan ya. Apa itu lahir baru ada di khotbah saya yang sebelumnya. Tetapi lahir baru adalah momen perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Mungkin misalnya anak saya gitu ya, dia dari kecil sudah ikut voltage, sudah ikut Eagle Kids voltage, pasti menerima Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi apakah rohnya juga dilahirkan kembali sama seperti Yohanes? Dia harus menemukan momen-momen pribadi untuk dia bisa ketemu dengan Tuhan. Saya lahir baru ketika SMP. Saat itu ada sebuah KKR Pastor Philip Trip to Hell. Ya, zaman tahun 2000-an. Saat itu saya duduk seperti Bapak Ibu jemaat gitu ya. Saya ada di tengah-tengah. Tapi tengah-tengah itu ada kayak row-nya gitu ya. Ada kayak lorongnya. Saya ada di tepian lorong.
Pastor Philip tuh berkhotbah Bapak Ibu Saudara dengan berapi-api seperti biasa, masih kurus, masih muda gitu ya. Nah ketika itu saya merasa bahwa dari awal sampai akhir khotbahnya tuh buat saya. Kayaknya nunjuk saya, padahal tuh ribuan orang. Tapi Roh Kudus itu seolah-olah itu mentelanjangi gitu ya. Seolah-olah itu berkata secara pribadi dalam hidup saya. Dan Pastor Philip berkata, kalau engkau Kristen dari lahir pun, tapi kalau hidupmu sama, berarti engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang mau diubahkan, majulah ke depan. Waduh, saya tuh orangnya juga jaim ya, nggak mungkin lah ya. Pasti kita semua ini jaga image semua. Tapi waktu itu saya lari, saya nangis di sini Bapak Ibu Saudara. Maju altar, kalau saya merasa bahwa saya enggak layak. Dan saya merasa momen itu kalau saya enggak maju, saya enggak bisa gitu ya. Ada dunamos, ada Roh Kudus yang bergerak dalam hati saya. Dan membuat saya maju dan saya akui dosa saya di sana. Saya juga salah satu anggota yang ikut baptisan massal Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita ngerasa oh ya Bu Fani ya pasti dapat privilege itu, pasti dibaptisnya itu di mana gitu. Enggak, saya saat itu bukan siapa-siapa, jemaat aja. Saya ikut baptisan massal di kolam renang. Dalam nama Yesus 1, 2, 3 semuanya gitu. Nah saya itu salah satunya. Ganti di bilik-bilik yang sederhana karena tempat yang terbatas KKR karena. Tapi itulah momen perjumpaan saya. Setiap kali Roh Kudus menjamah, setiap kali diibadah, setiap kali lagu dinyanyikan, setiap kali saya dijamah Tuhan selalu ingatkan momen pertama kali saya ketemu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara miliki itu. Sebab bagaimana kita bisa menerima Yesus. Kalau hati kita, kalau roh kita juga belum menerima, minta haus sama Tuhan. Karena dia adalah Allah yang hidup. Kalau dia Allah yang hidup, dia juga Allah yang sama yang bisa menjamah kita saat ini. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan gak cuma menerima, tapi hidup tetap di dalam dia. Itu adalah standarnya. Karena itu kita akan belajar Bapak Ibu Saudara. Karena kerohanian kita adalah tanggung jawab kita. Amin. Bukan tanggung jawab pendetanya, bukan tanggung jawab suami kita, bukan tanggung jawab istri kita. Untuk kita hidup tetap di dalam dia, itu tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Karena itu jangan meletakkan kemajuan kerohanian kita di tangan orang lain, tetapi harus di tangan kita sendiri. Dan untuk hidup tetap di dalam dia, itu ada prosesnya Bapak Ibu Saudara, ada sebuah proses. Karena itu jangan anti proses, jangan cuma menjadi seseorang yang cuma duduk, diam, kemudian aku sudah selesai loh Tuhan, aku sudah absen, belum. Ada prosesnya, karena ini merupakan tanggung jawab pribadi kita. Ketika kita dipanggil Tuhan suatu ketika nanti, tidak barengan Bapak Ibu Saudara. Pasti satu-satu menghadap Tuhan dan itu menjadi pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Amin. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa hendaklah kamu berakar di dalam dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun. Sebelum membangun yang kelihatan, bangun dulu yang tidak kelihatan, yaitu akarnya. Ya, karena banyak orang suka membangun apa yang nampak, yang dilihat orang. Seringkali lupa membangun yang tidak kelihatan, yaitu akar. Bapak Ibu Saudara, saya punya sebuah gambar gedung. Ini adalah gedung tertinggi di dunia. Namanya apa Bapak Ibu Saudara? Burj Khalifa ya, sampai saat ini kalau saya tidak salah. Di Dubai Bapak Ibu Saudara. Ini membuat wisatawan mancanegara itu mau ke Dubai. Selain modern, nah kita jalan-jalan dulu Bapak Ibu Saudara, virtual ini jalan-jalannya ya, liburannya virtual. Nah sebelum mereka itu wisatawan ini datang gitu ya, karena mereka ingin melihat seberapa tinggi, mereka ingin datang dan melihat sendiri dengan mata kepalanya seberapa tinggi gedung tertinggi di dunia ini. Wah tinggi sekali. Kalau kita itu pakai HP, Bapak Ibu Saudara, ya tergantung ya bagaimana fotografernya ya. Kalau fotografer di sini ya saya percaya saya kalah gitu ya. Tetapi kemarin ketika ke Israel mampir ke sini Bapak Ibu Saudara, kita pakai HP kita itu cuma sampai separuh Bapak Ibu Saudara. Nggak sampai ke pucuknya. Kenapa? Karena begitu tinggi. Video baru bisa Bapak Ibu Saudara, karena terlalu tinggi dan betul-betul tinggi. Wisatawan datang mereka cuma, oh iya, di mana-mana kelihatan pucuknya karena kan paling tinggi. Nah banyak orang itu fokus kepada keindahannya, kebesarannya, ketinggiannya, kemegahannya Burj Khalifa ini. Tapi tahukah bagaimana gedung yang tinggi ini Bapak Ibu Saudara ada di padang gurun. Dubai itu kan sebelahnya tuh padang gurun. Di mana-mana itu badai pasir itu sering Bapak Ibu terjadi. Bagaimana bisa gedung yang tinggi ini dia bisa terus kokoh berdiri?
Kalau Bapak Ibu Saudara, kalau pondasinya tidak kuat, kira-kira apa yang terjadi? Sesuatu yang indah itu bisa menjadi musibah, iya Pak ya. Karena terlalu tinggi. Kalau itu satu ketika dia rubuh, itu bangunannya nggak cuma sebelahnya Bapak Ibu Saudara. Itu sudah berpanjang-panjang itu akan jatuh dan korbannya itu luar biasa. Ada satu video, cuma 1 menit ya, bagaimana pondasi dari Burj Khalifa ini Bapak Ibu Saudara. Cuma sebentar aja supaya kita bisa punya gambaran bahwa pentingnya akar, pentingnya sebuah pondasi. Mari sama-sama multimedia. Burj Khalifa yang megah itu menahan badai pasir yang kuat dengan kecepatan 100 km per jam. Tur singkat di bawah sang kelopak bunga yang indah. Anda akan menyaksikan fondasinya. Struktur dengan kedalaman 10 bangunan bertingkat. Anehnya, fondasi Burj Khalifa harus teraliri listrik 24 jam sehari. Adanya sedikit masalah saja dengan aliran listriknya, maka akan melemahkan fondasinya dan hasilnya bisa jadi bencana besar saat hari yang berangin kencang. Yang menarik, raf fondasinya setebal 2 manusia. Meskipun raf terlihat seperti struktur sederhana, membangunnya merupakan tugas yang berat. Ini terutama karena sejumlah besar beton harus dituangkan dalam satu volume. Pembangunan raf ini dimulai dengan menempatkan baja tulangan. Langkah selanjutnya adalah menuangkan beton, yang tidak mudah dilakukan dalam panas 40 derajat di Dubai. Itu sebabnya para insinyur melakukan pekerjaan ini pada malam hari. Mereka juga mencampur beton dengan es batu sambil menuangkannya. Proses pembetonan seluruh raf ini dilakukan dalam 4 bagian terpisah, masing-masing dalam jangka waktu 24 jam. Tantangan terbesar yang dihadapi kepala insinyur desain Mr. Bill Baker untuk keberhasilan pembangunan Burj Khalifa adalah masalah penyesuaian tanah. Inilah yang akan terjadi jika perhitungan desain penyesuaian mereka salah. Dalam konstruksi... Ya, sampai situ aja. 8 menit Bapak Ibu Saudara, ini 1 menit aja, nanti Bapak Ibu searching bisa sampai ke sana. Tapi yang menarik adalah ternyata membuatnya itu bahasa aslinya wangel. Ya, bayangkan harus apa? Harus malam. Nggak cuma malam, dikasih es batu. Sampai sudah jadi pun Bapak Ibu Saudara itu harus dialiri listrik 24 jam. Bayangkan jika listriknya tiba-tiba mati bisa roboh. Itu membangun gedung yang kelihatan itu ternyata effortnya sangat besar pondasinya. Kita itu ciptaan yang lebih tinggi, lebih mulia daripada Burj Khalifa Bapak Ibu Saudara. Kita itu potensi kita seperti yang di ibadah kemarin, benih itu punya potensi yang sangat luar biasa. Kita itu benihnya Tuhan. Tuhan itu tidak pernah nganggur, tidak pernah salah taruh kita, menciptakan kita. Dan kita diciptakan tidak hanya untuk seperti ini aja. Tapi begitu banyak potensi yang belum keluar, begitu banyak masa depan, planning Tuhan dalam hidup kita. Dan semua planning, semua yang dibangun di atas, semua secara fisik, cita-cita, kesuksesan, itu masih on the way, masih mau Tuhan kerjakan. Tapi jangan lupa, kalau itu tidak dialiri listrik 24 jam, itu bisa hancur dalam sekejap. Pernahkah kita mengalami stuck? Pernahkah kita merasa seorang diri? Pernahkah kita punya beban? Pernahkah kita seolah-olah ada badai yang membuat gedung kita itu mau oleng? Bapak Ibu Saudara, hancur tidaknya kita ditentukan dari akarnya. Katakan amin. Sama seperti bangunan pohon. Kita lihat pohon itu kok tinggi ya. Wih, bunganya kok banyak ya. Kok buahnya kok bagus ya. Oh, kok luar biasa ya. Cantik ya, luar biasa ya. Kalau panen tuh bisa ratusan buah. Banyak orang itu sangat terpesona dengan buah. Tapi tahukah bahwa mungkin akarnya itu sama panjangnya seperti pohonnya Bapak Ibu Saudara. Lebatnya, bagaimana akar itu menyangga, bagaimana dia menyerap sekuat dia, bagaimana dia bisa menyerap sekuat itu tumbuhan itu bisa tumbuh. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu membangun akar. Kekristenan itu enggak hanya sekedar datang kepada Tuhan ketika punya masalah. Datang sama Tuhan ketika kita punya sesuatu yang enggak ada jalan keluarnya baru datang kepada Tuhan. Enggak. Justru kita harus bangun akarnya Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya ketika pohon ini tumbuh dan ketika ada angin, seperti tadi kayak Burj Khalifa, ada korosi, ketika dia mulai penyesuaian tanahnya mungkin semakin hari semakin turun gitu ya. Dia bisa tetap kuat bukan karena yang dibangun, bukan karena keramiknya, bukan hanya karena baja di atasnya, tetapi karena pondasinya. Katakan amin.
Apa pondasi orang Kristen Bapak Ibu Saudara? Apa? Cuma satu, yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Cuma hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kayaknya bukan sesuatu yang indah ya Bu, enggak seperti tadi ya konstruksi. Tapi tahukah bahwa itulah yang utama. Bukan YouTube, bukan ibadah. Ibadah penting, CG itu penting. Tapi sumbernya yang paling utama adalah hari ke hari kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Kalau kita boleh flashback Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah punya jam-jam doa itu? Oh dulu Bu, pas muda, sekarang sudah punya anak 3. Waduh gak punya waktu. Dulu, sekarang sudah kerja. Dulu, sekarang bolong-bolong. Enggak Bapak Ibu Saudara, kekuatan kita adalah ketika kita datang seorang diri. Meskipun kita sudah punya suami, sudah punya anak, sudah punya cucu, sudah punya semuanya. Sudah settle. Tapi kekuatan kita adalah ketika kita datang seorang diri, datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dalam Markus 1 ayat yang ke-35. Markus 1 ayat yang ke-35 dikatakan begini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Siapa ia ini Bapak Ibu Saudara? Yesus. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Jadi begitu banyak hal yang Yesus mau lakukan bersama dengan murid. Begitu banyak tantangan, begitu banyak pekerjaan, istirahat itu menjadi hal yang penting. Tetapi dia tahu yang pertama dan utama, yaitu pagi-pagi benar. Ia bangun dan dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu pribadi yang bisa menggantikan. Tidak ada sesuatu barang, tidak ada status yang bisa menggantikan hubungan kita dengan Tuhan. Sehebat-hebatnya, seperfect-perfectnya pasangan kita, seindah-indahnya rumah kita, sehebat-hebatnya kesuksesan kita, tidak ada satu yang bisa menggantikan. Lagu yang tadi kita nyanyikan sama-sama itu saya baca oleh pengarangnya. Pengarangnya ini adalah seseorang yang punya latar belakang buruk gitu ya. Ya semua orang pasti punya latar belakang, nggak mulus lah. Ada mungkin masalah demi masalah, luka hati, gambar diri, merasa minder, merasa nggak punya masa depan. Nah kemudian ketika dia sudah sampai dalam fase-fase pemulihan, dia sudah melayani Tuhan, dia ini menjemput anaknya sekolah. Sendirian ya Bapak Ibu Saudara, jemput setir. Ini wanita yang menciptakan. Kemudian muncullah lagu itu. Tuhan, kau sangat berharga. Karena dia ingat masa hidupnya. Tiada yang sepertimu di hidupku. Engkau pujaan hatiku. Tuhan, ku cinta padamu. Kita kalau bisa nyanyikan sama-sama Bapak Ibu. Satu hal yang selalu ku rindu, selamanya tinggal dalam hadirat-Mu. Karena dia pernah berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat-Nya. Kasih-Mu mengubahkanku, membalut lukaku dan menyembuhkanku. Mengenalmu, mengiringmu, itulah kerinduanku. Menyembahmu dan melayanimu sepanjang umur hidupku. Cukup nyanyi lagu itu Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin gak terlalu pinter main gitar, gak apa-apa. Mungkin kita suaranya gak terlalu bagus, gak apa-apa. Setel lagu, datang kepada Tuhan dengan apa adanya di tempat yang sunyi dan sendiri. Datang kepada Tuhan. Iya ya Tuhan, gak ada manusia, gak ada seorang pun yang seperti Engkau. Tiba-tiba ingat bagaimana Tuhan tolong kita.
Tiba-tiba ingat ada masalah di depan dan kita ingat bahwa iya ya Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Datang kepada Tuhan, dia sumber jawaban. Datang kepada Tuhan bukan karena dia sumber saja, tapi karena pribadinya yang sudah terlebih dulu mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara katakan amin. Ketika saat teduh jangan lupa. Ya Bapak Ibu Saudara, miliki waktu doa pribadi, bersekutu dua arah sama Tuhan. Banyak yang, ya aku nonton YouTube aja sudah cukup. Aku dengar lagu aja sudah cukup. Kita harus sunyi sendiri. Izinkan dia berbicara dan kita juga berbicara sama Tuhan. Ya dalam saat teduh, mungkin simpel tapi saya mau singgung sedikit gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kita mulai menyembah, memuji Tuhan. Kita mulai berdoa, mengucap syukur karena apa yang sudah Tuhan beri. Kadang-kadang kita fokus kepada apa yang belum ada. Sehingga kita menggerutu. Sehingga kita berkata, mana Tuhan? Oh aku gak ditolong. Mana Tuhan? Nah capek aku. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan. Kita datang apa adanya sama Tuhan. Mulai Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu menuntun kita untuk kita bersyukur kepada apa yang mungkin belum kita terima is okay, tapi ada sesuatu yang lebih banyak yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Menjadi orang-orang yang bersyukur dengan bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian kita baca Alkitab. Jadikan Alkitab itu buku yang terbuka setiap hari. Ya, saya ikuti teladan suami saya. Begitu bangun, Bapak Ibu Saudara akan buat kopi. Ya, tapi saya nggak buat ya. Ketika buat kopi sudah dibuat, langsung ditaruh, des, gitu ya. Langsung Alkitabnya dibuka, des. Gitu. Apakah Alkitab kita terbuka setiap hari? Jangan cuma dibawa, jangan lupa. Ayo Bapak ingat di mana sekarang kitabnya. Yang senyum dalam hati berarti, oh iya bener di mana ya Alkitabku? Di mana? Tumpuan di mana ya? Di bukunya anak-anak atau di mana? Enggak Bu, sekarang sudah high tech gadget aja. Ada hal-hal yang nggak bisa digantikan ya. Kalau saya nggak bisa digantikan, selalu kalau bisa ya ini, kalau khotbah harus ini Bapak Ibu. Meskipun nggak bisa terbuka karena harus masuk ke tempat penjilitan. Udah brodol semua. Brodol bahasa apa ya. Tapi izinkan komitmen untuk Alkitab ini menjadi buku yang selalu terbuka. Jangan menjadi buku yang tertutup dan berdebu. Nah keliru. Kalau kita nggak membiasakan diri kita tidak akan pernah kuat pondasi kita. Jangankan Burj Khalifa. Rumahnya aja ketika ada badai runtuh rumah itu. Betul apa betul di ayat juga ada. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihat apa yang indah di depan. Kalau kita mau membangun kesuksesan, membangun karir, membangun pernikahan, membangun pekerjaan. Jangan lupa untuk membangun yang di atas, bangun dulu yang namanya akarnya. Katakan amin. Ya, awal-awal 10 menit gak apa-apa. Lain lama-lama bisa 2 jam Bapak Ibu Saudara. Bisa mengalir setiap hari sesuai dengan pertumbuhan akar kita. Pertama mungkin butuh air cuma sedikit, lama-lama kalau besar ya nggak mungkin sedikit. Lama-lama semakin bertumbuh, semakin kita perlu, semakin kita tahu, semakin kita tenggelam. Kita tahu bahwa kayaknya nggak bisa keluar Bapak Ibu Saudara. Kita terus butuh Tuhan dan akhirnya semuanya itu akan bertambah. Maukah kita membangun keintiman? Maukah kita membangun akar yang tidak dilihat manusia, tetapi dilihat Allah? Maukah kita Bapak Ibu Saudara? Nggak dilihat memang kadang nggak penting lah. Kadang aduh kelupaan wes ngurusi ini ngurusi itu. Tapi maukah kita membangun yang nggak dilihat manusia tapi dilihat oleh Allah. Mari kita bangun hubungan kita pribadi, lepas pribadi. Datang kepada Tuhan dalam saat teduh pribadi. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Dibangun di atas Dia dan bertambah teguh dalam iman. Setelah bertumbuh ke dalam dan kuat, dengan sendirinya pohon akan muncul batang atau memunculkan tunas yang kelihatan. Dibangun di atas Dia berbicara tentang motivasi hati dalam mengikut Tuhan dan melayani Yesus. Dibangun di atas Dia, bertambah teguh, bertambah besar. Kita sudah mulai kelihatan, tapi jangan lupa dibangun di atas Dia. Berarti motivasi kita itu bukan kepada kita, tapi motivasi kita tuh untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara katakan amin. Ya, ketika ada mentoring pernikahan, orang yang mau menikah gitu ya, itu kan pasti kan ada mentoring biasanya. Ditanya suami istri, calon-calonnya ini, kamu kenapa kok memilih dia? Gitu kan, mungkin dalam sebuah sesi yang khusus pribadi lah, enggak ada orangnya. Selidik punya selidik, iya saya pilih dia ya, soalnya dia itu kaya. Mungkin penerus 7 turunan gitu ya, enggak habis
kalau misalnya aku milih sama dia. Waduh, kaget mentornya. Waduh, kok begini gitu ya. Terus sampai satu ketika akhirnya tahu pasangannya. Ternyata, waduh, kamu tidak mencintai aku tulus. Tapi mencintai aku karena sesuatu. Sedih nggak perasaannya Bapak Ibu Saudara? Sedih pasti. Ternyata motivasimu tuh enggak tulus. Itu aja suami istri mau menikah. Apalagi kita sama Tuhan. Banyak orang datang ke gereja. Cuma cari apa? Tolong aku Tuhan. Aku sudah enggak bisa ini. Mana berkat-Mu Tuhan? Katanya ketika mencarilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya semuanya akan ditambahkan. Mana enggak tambah-tambah? Mana Tuhan? Tulang rusukku ini kok belum ketemu-ketemu. Mana Tuhan janjinya ini dan itu. Bapak Ibu Saudara dibangun di atas dia adalah miliki motivasi hati yang tulus kepada Tuhan. Katakan amin. Pohon itu akan tumbuh tinggi dan kuat kalau dia punya motivasi yang juga betul. Kalau dia punya dari akar tuh sudah betul naik ke atas, dia akan kuat Bapak Ibu Saudara. Karena itu demikianlah hidup kita semua, miliki motivasi yang betul. Motivasi yang salah dan mengikut Tuhan dan melayani Tuhan akan membuat kita semakin tidak teguh dan iman kita justru akan jangan-jangan meninggalkan Tuhan. Kita akan merasa mati pada waktunya. Kita akan merasa capek. Kita akan merasa mengeluh. Kita akan merasa bersungut-sungut menyalahkan keadaan, menyalahkan sekeliling kita. Tapi kalau kita punya motivasi yang benar, Bapak Ibu Saudara, motivasi menaruh Yesus sebagai pusat, bukan diri kita. Jadi apa yang kita kerjakan? Ya buat Tuhan. Contohnya seperti apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita memberikan sesuatu, bukan untuk kita semakin diberkati, bukan untuk kita semakin terkenal, tetapi apa? Supaya Bapak Ibu Saudara, supaya menjadi korban persembahan bagi Yesus. Supaya kita kasih apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Katakan amin. Mengenalmu, mengiringmu. Mengiringmu dulu aku sudah ditolong, dulu aku sudah diselamatkan, aku dulu sudah disalib sama Tuhan, sudah salib buat aku. Ini waktunya aku mengiring. Itulah kerinduanku kalau aku melayani Tuhan, kalau aku memberikan sesuatu buat Tuhan, kalau aku jadi pemimpin, kalau aku mungkin jadi pelayan Tuhan, PAWK ataupun pelayan apapun, itu bukan karena untuk dapat status, oh aku keren, oh aku gimana, no. Tapi supaya aku bisa melayanimu itu sudah luar biasa, terima kasih Tuhan. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara, mengenalmu dan melayanimu sepanjang umur hidupku. Sampai nanti Bapak Ibu Saudara diberkati, sampai mungkin Bapak Ibu Saudara jadi volunteer senior seolah-olah. Sampai nanti Bapak Ibu seolah-olah ada di Burj Khalifa itu yang paling tinggi disegani orang. Jangan lupa motivasi hati kita. Jangan lupa, banyak orang sudah diberkati lupa. Sebelum kita sampai ke puncak itu, motivasi kita harus tahu, aku ini dibangun oleh Tuhan. Aku bisa seperti ini karena Tuhan. Gak ada dikatakan berkat itu membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan biarkan pekerjaan kita, jangan biarkan pasangan kita, jangan biarkan anak kita, jangan biarkan sesuatu itu membuat kita jauh dari Tuhan. Karena kita tuh dibangun di atas Dia, semua itu karena Dia dan oleh Dia Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Ya, jadilah pribadi-pribadi yang mudah dibentuk, yang mudah ditegur, yang mudah dididik, dibangun itu berarti kan ditambahkan. Dibangun itu berarti kan ada sesuatu yang ditambahkan. Burj Khalifa bisa tinggi, itu enggak dalam semalam. Tapi ada sesuatu yang ditambahkan terus, ditambahkan terus. Sama, kekristenan kita bukan hanya kita dengar, kita pulang dan kita tidak berubah. Kalau kita tidak berubah, berarti kita belum ketemu Tuhan. Semua tokoh dalam Alkitab, ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Siapapun dia, mau kaya miskin, mau yang sakit, mau wanita, mau pria, semua orang ketika berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dan kita lihat orang di sekitar kita, ada orang-orang yang diubahkan. Dan ketika kita tanya, hei kamu kenapa kok bisa diubahkan? Tidak ada cara lain, bukan karena suaminya, bukan karena istrinya, bukan karena siapa-siapa. Tapi ketika dia ketemu dengan Tuhan, katakan amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu bukan hanya sekedar kita selesai ketika kita beribadah, sama seperti ritual agama lain. Tetapi ketika kita mau dibangun di atasnya, ketika kita mau ditambahkan, ketika kita mau yang namanya dibentuk
diproses, dimuridkan. Yesus 3,5 tahun waktu hidupnya Bapak Ibu Saudara, cuma singkat, tapi sebagian besar hidupnya dia memuridkan hanya 12 rasul, 1 gugur. Pemuritan dalam kekristenan itu sangat penting. Kita mungkin orang yang hebat, kita mungkin orang yang terpandang, kita mungkin punya sesuatu yang besar, lebih daripada orang-orang yang mungkin di atas kita ini, kayaknya kamu tuh kok gak pantas ya, kamu ini kemudahan ya, kayak gini. Tapi Tuhan tuh gak pernah salah taruh loh Bapak Ibu Saudara. Benih itu berharga, kita itu berharga. Dan ketika benih itu ada dalam sebuah connect group, Bapak Ibu ada dalam sebuah gereja, Tuhan gak pernah salah pilih. Oleh karena itu ketika terjadi pemuritan, pembentukan, kita mungkin diproses, gak ada yang enak. Tapi ketika itu diproses, proses itu terjadi, itu diizinkan oleh Tuhan untuk membentuk kita. Katakan amin. Kalau Anda cari pemimpin, hamba Tuhan yang sempurna, saya percaya jamin tidak akan ada. Kita pun gak sempurna. Kita suami istri aja tidak ada yang sempurna. Tapi izinkan pembentukan itu terjadi. Izinkan ada ruang kita itu mau dibangun. Banyak orang gak mau dibangun. Siapa kamu kok berani ngurusi saya? Ngapain kamu kok mengurusi saya? Bapak Ibu Saudara, Yesus itu memuridkan 3,5 tahun. Cuma 12 murid. Fokus memuridkan. Fokus dari 12 itu bisa sampai sekarang. Bukan fokus kepada banyaknya pengikut, gerombolan ataupun 5.000 itu cuma sedikit-sedikit. Tapi dia fokus kepada pemuritan. Oleh karena itu jangan pernah alergi, orang-orang Kristen ini jangan pernah alergi. Loh kok pemuritan, kok connect group terus, lo ngapain, hidup kita ini kan bebas. Ini Alkitab Bapak Ibu Saudara, kita harus dibangun, kita harus ditambahkan. Ada sesuatu yang ditambahkan dalam hidup kita. Saya juga, tadi saya sharing sama companion yang pagi, saya bilang bahkan saya sampai hari ini pemimpin, tapi saya juga hati anak. Ada titik-titik di mana enggak usah gini, begini, saya ikut Bapak Ibu Saudara. Saya harus kunyah itu, saya harus telan itu. Orang yang diproses, orang yang dibentuk, dia akan semakin disempurnakan oleh Tuhan. Enggak peduli gelar, enggak peduli status. Semakin diproses, semakin terkikis Bapak Ibu Saudara, kita akan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Semakin bertumbuh, benih itu kan mati. Sehingga dia bisa bertumbuh. Kalau dia nggak mati, dia nggak bisa bertumbuh. Kita harus buang keakuan kita kadang. Kita harus buang kesombongan kita. Sometimes kalau nggak mau dengar itu juga sombong Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus merendahkan diri kita. Dan kita tahu bahwa orang-orang di sekeliling kita itu dipakai Allah untuk berbicara dalam hidupku. Nggak mungkin kan Tuhan tiba-tiba diar gitu dalam petir ya, anakku kau salah gitu ya. Jarang Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita dengar dari CGL kita, pemimpinku tuh gak tahu aku. Salah mengerti dia, mungkin gitu ya. Bapak Ibu Saudara, gak usah peduli pemimpinnya. Gak usah peduli kontennya aja. Kenapa ya orang itu ngomong sama saya? Berarti Tuhan masih mau berperkara. Miliki telinga, miliki hati mau dengar. Ketika kita punya hati yang mau dibangun Bapak Ibu Saudara, kita akan semakin bertumbuh ke atas. Amin. Kita gak puter-puter seperti bangsa Israel itu. Puter, mana? Aku cuma mau lihat mujizat, tapi tidak mau diproses. Orang yang tidak mau diproses sesungguhnya dia cuma puter aja di sana. Alias bantet bonsai. Dia cuma jadi kerdil Bapak Ibu Saudara. Dia tidak bisa bertumbuh. Kenapa? Karena jangan-jangan kalau Tuhan berikan pertumbuhan, ada badai, jatuhlah mereka. Lebih baik kamu kecil saja, tapi kamu tidak mati daripada kamu seolah-olah tumbuh. Tetapi ada waktunya sekejap saja kamu bisa jatuh. Amin Bapak Ibu Saudara. Miliki hati yang mau dibangun di atas dia. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Anda diberkati, amin. Yang ketiga adalah hati yang melimpah dengan syukur. Apa maksudnya? Hanya orang yang menerima Yesus dan tetap di dalam dia baru bisa melimpahkan syukur. Ada pohonnya, tadi saya sudah ada muncul tadi multimedia. Bagaimana yang pertama berakar, dibangun di atas dia, hati yang melimpah akan syukur. Bagaimana bisa kita bersyukur ketika mengalami keadaan yang gak enak? Bagaimana bisa kita kuat melawan badai? Kalau kita tidak berakar, kalau kita gak dibangun, gak bisa. Banyak orang ketika punya masalah datang kepada Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku gitu. Seolah-olah membutuhkan buahnya. Tetapi buah itu tidak bisa, hati yang melimpahkan syukur tidak bisa dalam sekejap Bapak Ibu Saudara. Hati yang melimpahkan syukur. Buah-buah roh, apa saja buah-buah roh itu? Damai sejahtera, kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi semua itu buah-buah roh itu tidak bisa dalam sekejap. Itu muncul ketika diperlukan, misalnya gitu ya. Tetapi butuh yang namanya konsistensi dari bawah.
perlu yang namanya tetap di dalam dia, penuh yang namanya proses dari bawah Bapak Ibu Saudara. Nah, hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah karakter yang serupa dengan Kristus. Sama seperti tadi ketika saya sampaikan ada buah-buah roh yang tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera, itu menjadi simbol, itu menjadi buah yang kita keluarkan ketika kita bersama satu dengan yang lain. Mungkin saat melayani, kita mungkin melayani, tapi ketika kita digesek satu dengan yang lain, apakah kita bersungut-sungut? Atau kita cepat marah? Atau kita cepat merasa, siapa dia kok ganggu aku? Langsung emosi, berarti apa? Hatinya tidak melimpah akan syukur. Hati yang melimpah akan syukur itu tidak cuma kelihatan saat perform. Karena membangun untuk kita karisma, itu cepat bangunnya. Karisma membuat kita naik ke atas. Oh, orang ini kayaknya diurapi. Oh, orang ini kayaknya luar biasa. Tapi karakter itu yang membuat kita terus ada di atas. Katakan amin. Banyak loh Bapak Ibu Saudara orang-orang yang luar biasa tetapi hanya karena sedikit masalah. Waktu membuktikan orang-orang tersebut akhirnya tahu ternyata dia tidak dalam sama Tuhan. Kenapa? Ya digesek gini aja langsung mutul bahasa kerennya. Langsung putus. Langsung merasa, gak usah Tuhan-Tuhanan. Oh Tuhan gak tolong aku, ya gak usah. Oh aku merasa sendirian, aku merasa gak ditolong, aku merasa ini dan itu. Ayo sama-sama, kalau kita berakar, saya percaya kita akan punya buah-buah yang sesuai dengan akar kita. Katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sudah memberikan waktu, memberikan dana, memberikan hidup. Jangan-jangan kita menjadi orang-orang yang sombong. Loh aku kan sudah memberi, aku kan sudah melayani. Kenapa aku harus digeser? Mungkin ketika rame gitu ya. Mungkin ketika kondisi jemaat gak dapat tempat duduk. Loh kenapa aku yang harus pergi? Kenapa? Aku kan juga jemaat. Ada titik-titik kritis-kritis dalam hidup kita, pola pikir kita, keputusan kita bisa salah kalau kita gak kuat Bapak Ibu Saudara. Kalau hati kita gak melimpah akan Roh Kudus, Tuhan gak bisa pimpin langkah hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya, ketika badai datang dalam hidup kita, apakah ada damai sejahtera? Yang penting mana Bapak Ibu Saudara? Lebih baik nggak ada badai, ya. Aku nggak mau, ya, nggak usah Yesus, gitu ya. Lebih baik Bapak Ibu Saudara, meskipun badai datang, tapi kalau ada Yesus dalam hidupmu, engkau akan tetap tenang. Amin. Kenapa? Karena kalau damai itu ada, damai itu menuntun kita untuk terus berjalan selangkah demi selangkah menyelesaikan masalah. Karena Yesus bersama dengan kita. Jadi jangan takut masalahnya, takutlah ketika kau tidak punya Yesus dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tadi apa? Berakar dalam Dia. Yang kedua, apa Bapak Ibu Saudara? Ayo dibangun di atas Dia. Yang ketiga, hati yang berlimpah akan syukur. Siapa yang mau menghidupi? Ya, mari angkat tanganmu, mari bangkit berdiri. Nyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh.